Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa datang ke hadapan Tuhan di dalam nuansa Natal. Saudara, kita ingat malam sunyi di Bethlehem ketika Tuhan Yesus lahir. Bukan satu kondisi yang penuh dengan banyak orang dan begitu meriah, tetapi malam yang sunyi. Ada dua orang tuanya dan hanya ada beberapa gembala dan juga beberapa orang saja. Bukan satu perayaan yang begitu besar atas kelahiran seorang yang begitu besar, tapi dengan semuanya sederhana. Saudara, mari kita ingat kembali kelahiran Tuhan Yesus malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Efrata terang besar turunlah, waktu tentara surgawi megah. Puji Allah sebab hikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Saudara, kita naikkan pujian ini malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, ayah bunda yang tinggallah terus. Jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, ketika kami menaikkan pujian ini kembali, kami percaya di dalam setiap benak kami, pikiran kami,
ada terkenang kembali kasih Tuhan, ada terkenang kembali berita Engkau datang ke dunia ini, Engkau lahir ke dunia ini, Allah yang menjelma menjadi manusia, yang menyelamatkan kami semua. Tuhan, biarlah berita ini tidak pernah hilang dan tidak pernah mati di dalam benak kami, di dalam hati kami. Kami boleh selalu ingat akan kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah doa kami pada malam hari ini, kedatangan kami pada malam hari ini, boleh sungguh memuliakan nama-Mu dan berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dari Mika pasal 5 ayat 1. Mika pasal 5 ayat 1. Firman Tuhan di sana dituliskan, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Allah itu memilih Bethlehem sebagai kota kelahiran Tuhan Yesus? Saudara, Bethlehem itu bukan satu kota yang besar, tidak seperti kota Yerusalem yang besar. Dan kebanyakan orang berpikir bahwa seorang raja yang besar itu harus dilahirkan di kota yang besar. Makanya oleh sebab itulah saudara, orang Majus yang datang dari Babel itu mencari Tuhan Yesus, bayi Yesus yang lahir itu di kota Yerusalem mereka datang. Lalu kemudian mereka tidak menemukannya, baru kemudian mereka berkata, di manakah raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Saudara, apa maksud Tuhan memilih kota Bethlehem yang kecil, bukan kota yang besar, saudara? Saudara, yang pertama, kota Bethlehem adalah kota kelahiran Raja Daud. Kita tahu apa maksud Tuhan, bahwa Yesus itu dinyatakan sebagai keturunan Daud. Saudara, kita masih ingat di dalam Lukas pasal 2 itu bercerita tentang waktu Kaisar Agustus itu meminta semua orang itu mengadakan sensus. Jadi orang yang lahir di kota itu, dia harus pulang ke kota itu untuk mendaftarkan diri sensus mereka. Dan kedua orang tua Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem, mereka pulang ke Bethlehem untuk mengikuti sensus di sana. Nah, saudara, ini menyatakan bahwa Tuhan memilih kota Bethlehem bukan satu kebetulan, bukan tidak ada rencana dan maksud Tuhan. Maksud Tuhan jelas di sana mau menyatakan bahwa Yesus ini yang lahir di Bethlehem ini, dia adalah keturunan Daud. Dan kalau kita lihat dari garis keturunan orang tuanya, kita bisa lihat jelas Yesus itu memang keturunan Daud, Mesias yang dijanjikan oleh Allah dari keturunan Daud. Kemudian yang kedua, saudara, kota Bethlehem itu adalah kota di mana Raja Daud itu diurapi menjadi raja oleh Samuel atas kehendak Tuhan. Jadi saudara, kota yang dipilih ini maksud Tuhan adalah mau menyatakan bahwa Yesus keturunan Daud yang lahir ini, dia juga akan diurapi di kota ini. Dan benar saudara, Tuhan memakai orang-orang Majus yang begitu luar biasa, orang-orang yang dihormati begitu besar pada zaman dulu, pada waktu itu, datang dari jauh mengurapi Yesus menjadi raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, apa maksud Tuhan memilih Bethlehem? Saudara, kita tahu Bethlehem ini adalah
tempat tinggal Daud di mana dia menjadi gembala. Gembala yang baik, bukan gembala-gembala biasa seperti gembala yang lain, tetapi Daud adalah seorang gembala yang baik. Saudara, kita bisa lihat dari 1 Samuel 17. Tatkala Daud itu mau bertempur dengan Goliat, ya, Saul itu tidak mengizinkan Daud bertempur. Lalu kemudian Daud itu berkata kepada Saul, ya, dari singkat perkataannya mengatakan, hambamu ini menggembalakan kambing domba, ya, dari ayahnya. Nah, kalau ada singa dan beruang yang datang memangsa mereka, saya akan mengejarnya dan saya akan melepaskannya domba itu dari mulutnya. Kalau dia melawan, saya akan pegang janggutnya, saya akan hajar mereka. Saudara, manusia mana, gembala mana yang berani melawan singa dan beruang yang begitu kuat tenaganya daripada manusia? Saudara, saya percaya tidak ada yang berani, ya, seperti Daud yang melawan singa dan beruang seperti itu. Saudara, Daud itu dikenal sebagai gembala yang baik. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan memilih kota Bethlehem itu mengingatkan kembali bahwa Yesus yang lahir di kota Bethlehem ini sama seperti Daud dan dia adalah gembala yang baik. Saudara, di dalam firman Tuhan bukankah jelas 2 kali di sana Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Kemudian yang ketiga, saudara, apa maksud Tuhan, rencana Tuhan memilih Bethlehem itu menjadi kota kelahiran Yesus? Saudara, Bethlehem itu dari bahasa aslinya artinya rumah roti, ya. Bethlehem itu artinya rumah roti. Dan saudara, apa maksudnya? Kita ingat ketika Tuhan Yesus pernah berkata, akulah roti hidup. Nah, saudara, kaitan antara rumah roti dan roti hidup yang adalah Tuhan Yesus itu terkait dengan erat. Nah, di sini saudara, ketika Tuhan Yesus menyatakan akulah roti hidup, itu artinya apa, saudara? Melalui Yesuslah manusia diberikan kehidupan yang kekal. Dia memberikan dirinya untuk dimakan oleh orang-orang yang percaya kepadanya supaya mendapatkan kehidupan itu. Dan bukankah kita tahu di dalam Yohanes 6 di sana dikatakan, makanlah dagingku, ya. Nah, itu gambaran dari Yesus yang adalah roti hidup itu. Saudara, yang kelima, apa maksud Tuhan? Saudara, Bethlehem itu adalah sumber air bersih, ya. Jadi di Bethlehem itu mereka tahu airnya itu tidak terkontaminasi. Oleh sebab itu kalau ada peziarah yang datang ke Yerusalem, ya begitu banyak, ya. Kota Bethlehem itu tempat tinggal banyak pada peziarah yang menginap di sana, dan kemudian mereka mau mengambil air yang bersih, mereka ambil dari Bethlehem karena air yang di Yerusalem itu sudah terkontaminasi oleh darah-darah pengorbanan hewan. Nah, saudara, Bethlehem sebagai sumber air bersih itu ada kaitan eratnya dengan Tuhan Yesus yang dia berkata, akulah air hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ini semua, segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu punya makna, saudara. Bukan tidak punya makna. Ketika Bethlehem dipilih Tuhan menjadi kota kelahiran Tuhan Yesus, bukan maksudnya enggak ada maksud apa-apa, enggak ada rencana apa-apa, saudara. Ada rencana di balik itu yang begitu erat kaitannya dengan Tuhan Yesus, yang begitu indah, saudara. Saudara, segala sesuatu yang Tuhan lakukan pasti sesuai dengan rencananya. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak ada rencananya. Kita tahu Dia Allah yang penuh dengan hikmat. Segala sesuatu yang Dia lakukan pasti ada rencana yang begitu tersusun indah. Begitu juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saudara dan saya. Begitu juga di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi itu selalu tidak lepas dari rencana Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, percayalah bahwa hidup kita itu
adalah rencana Tuhan. Di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang indah di sana. Oleh sebab itu, biarlah saudara kita percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan itu sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, sesuatu yang membuat kita sedih, sesuatu yang membuat kita mungkin menderita, tetapi percayalah, Tuhan itu punya rencana di balik itu semua. Dan rencananya itu tidak pernah mendatangkan sesuatu yang jahat. Rencananya itu selalu mendatangkan hal yang baik untuk masa depan kita. Untuk kita bisa terus bersama-sama dengan Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan di surga sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bethlehem adalah satu kota kecil yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan itu selalu bekerja dari kecil menjadi besar, tidak pernah dari besar menjadi besar, enggak seperti manusia yang punya konsep pikiran, oh yang besar itu harus dari yang besar. Tidak, Tuhan selalu memulai dari hal yang kecil sehingga menjadi besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kota Bethlehem yang kecil ini dipilih Tuhan karena ada maksud indah dan rencana Tuhan di dalamnya. Bintang di langit
Saudara, mari kita masuk di dalam doa kita. Yang pertama, kita berdoa untuk tim ibadah dan sound system. Kita tahu ini bukan merupakan satu pelayanan yang mudah untuk mempersiapkan ibadah. Ya, ada begitu banyak peralatan dan sebagainya, ya, ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Saudara, mari kita berdoa untuk tim ibadah dan sound system kita supaya Tuhan yang terus memberikan mereka hikmat untuk mereka terus berjuang, dan selama ini mereka sudah berjuang begitu rupa untuk boleh mempersiapkan ibadah dengan baik. Dan kita doakan supaya di tahun yang akan datang ini Tuhan memakai mereka mempersiapkan ibadah yang sungguh baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk tim ibadah dan sound system kami. Kami tahu ya Tuhan selama ini mereka sudah berjuang begitu rupa untuk mempersiapkan ibadah setiap kali. Ibadah yang sungguh berkenan pada Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh ya Tuhan membuat jemaat itu bisa merasakan kedekatan bersama-sama dengan Tuhan, bisa merasakan jamahan Tuhan di dalamnya. Ada begitu banyak hal ya Tuhan, manusianya, peralatannya yang cukup banyak ya Tuhan, satu hal yang tidak mudah untuk diatur semuanya. Oleh sebab itu kami terus memohon hikmat Tuhan kepada tim ibadah kami untuk mereka bisa terus berupaya memberikan yang terbaik di dalam setiap ibadah sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, dan ibadah di gereja kami sungguh menjadi ibadah yang hidup yang membuat setiap jemaat yang hadir boleh sungguh bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Yang kedua, kita berdoa untuk tim pengabaran Injil di dalam gereja kita. Kita punya tim pengabaran Injil ya, dan mereka sudah begitu giat di dalam pengabaran Injil. Ada beberapa anggota dari keluarga kita anggota keluarga jemaat kita yang belum percaya, itu mereka bawa ya, mereka injili dan mereka bawa untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dan ada ya mereka yang sudah dibaptis, dan ini ada beberapa yang mereka masih mengikuti katekisasi untuk nanti puji Tuhan kalau tahun depan itu mereka bisa dibaptis. Mari kita berdoa untuk tim pengabaran Injil kita. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk tim pengabaran Injil di gereja kami yang selama ini Tuhan sudah pakai begitu giat untuk penginjilan, khususnya kepada anggota keluarga jemaat kami yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kami sudah mendapatkan beberapa jiwa dari anggota jemaat kami yang belum percaya, dan akhirnya melalui pengabaran Injil dari tim PI ini yang membuat mereka menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menerima baptisan kudus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk beberapa orang yang mereka sudah injili, dan ini untuk mereka persiapkan mengikuti katekisasi yang sudah berjalan 1-2 kali. Tuhan kiranya yang menolong supaya jiwa baru ini yang mengikuti katekisasi yang boleh mengerti firman Tuhan dan juga boleh mengikuti jejak dari jiwa-jiwa sebelumnya untuk boleh percaya kepada Tuhan dan juga menerima baptisan kudus. Kami berdoa terus untuk kesehatan dari tim pengabaran Injil gereja ini. Tuhan terus yang memakai mereka untuk boleh membawa lebih banyak jiwa lagi kepada Tuhan untuk dimenangkan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita juga berdoa untuk tim doa gereja. Kita punya tim doa gereja yang terdiri dari 6 orang. Kita bersyukur selama ini ada begitu banyak permasalahan jemaat, sakit penyakit dan sebagainya yang bisa didoakan oleh tim doa gereja, dan juga
Jemaat-jemaat juga bersyukur yang meminta dukungan tim doa dari gereja. Kami juga berharap saudara tidak sungkan, saudara ada masalah, saudara bisa sharingkan kepada hamba Tuhan, sehingga kami tim doa gereja boleh mendoakan saudara. Kita berdoa untuk tim doa gereja kita, Tuhan pakai untuk menguatkan, menghiburkan jemaat yang berbeban berat. Bapa di surga, kami berdoa untuk tim doa gereja kami bersyukur keberadaan mereka itu karena kehendak Tuhan. Keberadaan mereka adalah rencana Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di dalam setiap jemaat, di dalam setiap gereja, pasti ada jemaat-jemaat yang memiliki masalah. Entah itu masalah yang kecil, sedang, ataupun masalah yang benar-benar berat. Entah itu masalah keluarga, masalah keuangan, pekerjaan, sakit penyakit, dan sebagainya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Biarlah melalui tim doa gereja ini, Tuhan memakai mereka semua untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat yang mendukung mereka di dalam doa, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh dikuatkan oleh Tuhan menjalani setiap permasalahan mereka di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, dan tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya, mari kita berdoa juga untuk persiapan dan kelancaran ibadah Natal. Kita berdoa untuk kesehatan semua penata layan. Dan kita berdoa untuk peralatan bisa berfungsi dengan baik. Mari kita sama-sama kita doakan 3 hal ini. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, beberapa hari lagi ya kami akan mengadakan ibadah Natal. Kami sungguh membutuhkan Tuhan menolong kami untuk mengadakan persiapan-persiapan semuanya, sehingga ibadah Natal ini boleh berjalan dengan lancar. Ibadah Natal ini sungguh berjalan dari awal sampai akhir dengan begitu baik, sehingga nama-Mu yang dimuliakan melalui ibadah ini. Kami juga berdoa untuk setiap penata layan ya Tuhan yang terlibat di dalam ibadah ini. Kami berdoa untuk kesehatan mereka. Kami percaya mereka membutuhkan kekuatan, mereka membutuhkan kesehatan untuk mereka bisa melayani di ibadah Natal ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang terus memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan mereka bisa menunaikan tugas pelayanan mereka di ibadah Natal ini sampai selesai, dan nama-Mu yang dimuliakan. Kami juga berdoa untuk peralatan semuanya bisa berfungsi dengan baik pada ibadah Natal, sehingga ibadah itu boleh berjalan dengan hikmat, dan benar-benar ya Tuhan, semua yang hadir itu boleh merasakan sukacita Natal. Sungguh-sungguh boleh dijamah oleh kasih Tuhan di dalam momen Natal ini. Kami serahkan ibadah Natal ini ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, yang terakhir mari kita berdoa untuk pembicara Pendeta Andreas Hau yang akan melayani firman Tuhan di ibadah Natal tanggal 25 Desember dan juga ibadah Minggu tanggal 26 Desember. Dan mari kita juga berdoa untuk kita semua bisa menjaga kesehatan kita semua, sehingga kita juga bisa ikut di dalam ibadah Natal ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, hamba-Mu Pendeta Andreas Hau boleh datang untuk melayani pemberitaan firman di gereja kami. Kami berdoa untuk perjalanannya, dan dia akan datang bersama-sama dengan istri dan anak-anak. Tuhan berkati perjalanannya, sehingga mereka boleh tiba di kota Makassar di dalam keadaan yang baik. Dan Tuhan berkati hamba-Mu Pendeta Andreas Hau, Engkau berikan kekuatan kepadanya, sehingga dia bisa
memiliki kekuatan kesehatan untuk bisa melayani 2 ibadah kami, ibadah Natal tanggal 25 dan juga ibadah Minggu tanggal 26 Desember. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau yang sudah memilih menentukan dia untuk menjadi pembicara di gereja kami. Kami percaya Engkau juga yang mempersiapkan hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan yang menolong kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami hikmat untuk menjaga kesehatan kami sendiri, supaya kami juga boleh sungguh bisa mengikuti ibadah Natal dan ibadah Minggu tanggal 26 Desember ini. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong kami bisa sungguh-sungguh menjaga kesehatan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami percaya Tuhanlah yang menjawab semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, inilah semuanya apa yang kami doakan. Ya Tuhan, kami percaya sesuai dengan waktu-Mu, Engkau akan menjawab semuanya. Kami percaya ya Tuhan, di momen Natal ini, Tuhan menolong kami untuk kembali mengingat Tuhan, kasih setia Tuhan kepada kami. Membawa kami lebih dekat kepada Engkau, dan memberikan kami hati untuk kami bisa melakukan segala sesuatu yang kami bisa lakukan untuk Tuhan di dalam momen Natal ini. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu kami tidak mampu membalas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi apa yang kami bisa berikan, yang terbaik yang kami bisa berikan, kami akan mengupayakan memberikan yang terbaik buat Engkau, kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.